Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma dan Yonatan Nandar tidak berkutik di hadapan seorang apologet Kristen yang sangat cerdas ketika mereka berusaha membahas Alkitab padahal mereka tidak mengerti Alkitab di hadapan Kristen yang sangat paham Alkitab dan juga paham Al-Quran. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, pada akhirnya mereka sungguh tidak berkutik dengan jawaban cerdas apologet ini. Langsung kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen di video ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Sadarlah, ya. Kemudian apalagi tadi? Banyak hal yang Anda katakan bahwasanya Allah itu tidak bisa kemana-mana. Loh, yang bisa kemana-mana itu seperti Tuhanmu di obok-obok tentara Romawi. Coba Anda tunjukkan di mana Tuhannya Musa di obok-obok sama manusia. Itu yang Anda harus buktikan. Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhannya Musa. Ini dalilnya. Ini alasannya, ini buktinya. Kalau saya, Tuhannya Nabi Musa diterangkan di dalam kitabnya Nabi teman-teman Yahudi bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Al-Quran menjelaskan kepada saya, Tuhanku juga demikian. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bang Juma izin mau dibagi Bang Nandar kira-kira? Oke, silakan Dinda Nandar. Oke. Katanya ini 5 menit. 3 menit Bang. 3 menit, 3 menit. Nggak apa-apa. Mereka mulai takut. Oh, 3 menit. Buka data jangan diputar waktunya dan layar saya diperbesar. Jangan diputar waktunya karena tadi kalau menunjukkan data enggak, aman itu Bang. Tuh 3 menit aman. Oke, teman-teman ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak pribadi yang dimenangkan pada hari ini menjadi pribadi baru, terlahir baru dalam iman dan Islam. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya. Di dalam Lukas 12 ayat ke-10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tentu kita paham bahwa anak manusia di sini adalah Yesus Kristus yang terkasih, saudara. Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara, yang namanya Roh Kudus itu adalah Tuhan dengan strata tertinggi di dalam kekristenan. Menghujat Yesus dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, saudara-saudari yang terkasih. Ya. Kemudian, saudara, kalau kita bertanya, ya, di dalam Torah ada tidak? Tadi hadiahnya 37 juta. Siapa yang Kristen yang sanggup membuktikan kepada kami di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah dan di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, tidak ada. Di mana Musa menyembah Yesus tidak ada. Saya tunjukkan data lagi ya. Jadi jangan diputar ini saya. Kita buka di dalam Exodus 24, saudara-saudari yang terkasih. Ini Exodus 24 dalam bahasa Ibrani ya. Jadi kita rujukannya adalah Yahudi. Karena kalian katanya sama. Coba saya perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Timer. Loh, timer ini waktu loh, data loh yang saya tunjukkan loh. Katanya kalau data jangan dijalankan waktunya. Saya data loh. Oke. WL Moshe, jangan diganggu. WL Moshe Amar Ale El Adonai Atta We Aharon Nadab We Abihu We Shibaim Mizkhnei ya, Mizkhnei Yisrael. Coba perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih yang saya bold ini ya. Fehistahafitem merahok. Apa arti dari fehistahafitem? Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate, boleh ya? Di dalam Google Translate adalah kamu sujud. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1 atau di dalam bahasa Ibraninya Sefer Shemot Ferek Esrim Ve Arba Mispar Ehad. Coba perhatikan saudara. Agama Yahudi maupun agama Islam jelas mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan wajib disembah. Kata siapa Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta disembah? Ya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap kepada Tuhan
saudara, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhannya Israel maupun Tuhannya Islam sama-sama mewajibkan manusia untuk menyembah Allah. Ada dalilnya. Makanya ketika teman Kristen mengatakan sesembahannya sama dengan orang Yahudi, di mana? Loh, datanya saya lagi dibuka katanya nggak dijalankan. Loh, ini masih banyak data loh. Bang, gimana ini? Bang, kalau Bang Nandar lagi stop dulu Bang Bang Manik. Nandar. Loh, gimana sih katanya data kalau diperlihatkan bisa Kamu nunjukin dalil sambil bernarasi. Sebentar. Bang Nandar, kalau Bang Nandar makanya Bang dari tadi saya Yonatan. katakan lebih baik 5 menit saja biar ketika Bang saya menyampaikan itu Yonatan. puas gitu loh. Jangan ngatur host. Udah kamu nurut Gimana aja. sih? Ya Bang gimana? Nandar. Kamu nunjukin dalil sambil narasi kok kejang-kejang. Loh, Bang Nandar, gini Bang makanya 5 Nandar ya. menit saja. Bang Nandar, Ya, kalau sekarang Bang gini aja Nandar deh. lagi Sekarang saya tanya mencari, ini aja. cari data. Sekarang saya tanya. Oke, jangan ini giliran waktu saya bertanya ya. Sekarang saya tanya kepada kalian, dikasih uang 37 juta sama Bang Juma. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes dan di mana di dalam Torah ada suatu narasi dari Elohim, Payomer Elohim, Anahnu Aba Pehaben Peruach HaKodes Eloheha. Aku adalah Allah, Anak dan Roh Kudus Tuhan kalian. Ada tidak? Lalu yang keempat, di mana Yesus dari mulutnya mengatakan bahwa firman telah menjelma menjadi manusia Yesus dari mulutnya. Karena Yohanes 17 ayat ke-8 Yesus menolak doktrin dan dogma bahwa firman menjelma menjadi manusia dengan mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku aku telah menerimanya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, lantas kenapa dia masih menerima firman? Tolong dijawab, hadiah 37 juta. Ayo. Oke. Dor. Apa sih? Baik, jadi begini ya Bang, sebelum Bang Khalifah Malik menjawab sama Bang Kiamat, jadi begini ya. Bang Nandar, biar Bang Nandar paham, waktu itu akan dijedah ketika Bang Nandar dan kawan-kawan itu mencari data. Nah, Bang Nandar tadi kan nggak mencari, klik langsung dapat, makanya nggak saya hentikan. Terjeda cuma 2 detik kan begitu. Tapi kalau Bang Nandar masih mencari contoh, mencari dari Google atau gimana, dari tadi loh 5 menit enak. Sebentar Bang ya, saya juga boleh bernarasi ya. Enak-enak loh tadi 5 menit satu orang karena tujuan Ya kita ini ribet bukan amat masih aja timer dibahas-bahas. Bentar, Itu udah bagus, kalian berdua udah bisa framing loh. Udah bagus fitnahan Sebentar, kalian, udah slow. Takut amat sih galak sebentar, agamanya. Loh, yang Takut galak banget yang Islam takut gak itu laku siapa? gitu loh. Santai aja Yang udah. Ini takut waktu itu kami, jangan Anda kalian. ngomong. Anda udah ngomong. Saya original text Anda udah Yunani dan ngomong, sekarang Ibrani. gantian saya mau Kalian ngomong kapan tidak saya ada ngomong. yang sanggup original text. Oke. Loh. Bang Nandar, ya tenang dulu begini ya. Ini yang punya room Kak Ica, dia yang berhak menentukan berapa menit, bukan kita. Saya juga bukan moderator, saya hanya melanjutkan. Biarkan Itu beliau udah yang bener 3 menyampaikan menit. waktunya. Ngapain sih kalian ribet banget? 2 perempuan ini politik yang Oke. Ini gimana Kak Ica? Tetap dengan Oke, 3 di menit, sini 3 menit? Tadi kan ada perdebatan nih, misal tadi awal 5 menit, nah ternyata ya kita kan harus ngambil tengahnya, bukan ngambil, nanti kalau kita minta ngambil dari yang 5 menit tadi, nanti yang pihak ini beda lagi, nanti kita ambil tengahnya aja, ngambil tengahnya itu 3 menit, jadi 3 menit tuh jadi pilek gue, jadi 3 menit kayak gitu, kalau bisa ya 3 menit aja ya, nanti kalau misalkan sudah ini baru kita langsung tanyakan apa mau langsung. Enggak, ini giliran Bang Kiamat dan Bang Khalifah menjawab dari statement yang disampaikan oleh Bang Nandar dan menjawab pertanyaan dari Bang Nandar tadi. Ini biar tidak mencari, biar nggak ada ininya, biar nggak ada apa namanya berantem, Mas. Biar tidak ada kericuhan aja sih kita menengahkan. Ya udah, gimana kalau 4 menit? Kalau 4 menit 3 gimana? menit aja ya. 4 menit lah, 4 menit. Ini 3 menit kurang itu. 4 menit ya. Kalau gitu berarti saya sekarang 4 menit gitu. Iya, nggak apa-apa, 4 menit ya. Oke. Nanti juga saya Puji Tuhan. Oke. Oke, satu 4 menit. Yuk. Untuk Bang Kiamat dan Bang Khalifah udah menanggap ya apa yang disampaikan
Bang Dandar dan Bang Cima Nanggap ya. banget framingannya juga bagus-bagus. Mereka menyerang pribadinya juga Abang ini kok. berbicara ya. Luar biasa mulutnya Mbak Salon, suka ngatain orang. Iya memang gitu. Oke, kita mulai ya. Iya, dari Zulkifli dulu. Zulkifli pertama, makanya kalau orang ngomong tuh didengerin, kupingnya dipasang. Jangan kayak orang congean. Nanti akhirnya kamu memframing orang. Nah, Bang kamu Malik jangan ini bahasanya. lah tadi dia nyerang saya. Dia nyerang saya loh. Bang Dia nyerang saya Yonanda, katanya saya nggak menjelaskan dari Alkitab, padahal saya menjelaskan. Minta tolong jangan saling nyerang ya. Biar Iya, aman dia saya menyerang ya. saya duluan tuh. Ini berdua orang ini nih, si Nandar sama si Zulkifli nih. Iya, nanti takutnya Ya. kalau besok-besok ini saling nyerang, nanti ada lagi yang kayak kiamat, siapa kayak kemarin itu, kejadian kemarin. Nah, nanti jadi jeleknya room saya gitu. Yang ada Iya, nanti. makanya Mbak Ica. Oke, Mbak Ica, makasih ya. Mbak Ica kan bisa menilai sendiri. Tadi si Zulkifli itu kan Baik. menframing katanya kami ini nggak menjawab lah, nggak menjelaskan dari Baik. Alkitab. Loh, dia kan jualan Allah kayak cendol. Ya kita jelaskan kalau Allah Oke, itu Bang tidak Malik, mungkin. Bang Malik, Baik. kembali ke Oke, topik kita aja, Bang. mulai ya Bang Malik ya. Iya, Jangan makanya ada gini, lagi ya. makanya Baik. saya klarifikasi ya, saya klarifikasi dulu. Kalau Zulkifli masih menyerang pribadi kami lagi, ya nanti kami serang balik lagi gitu. Oke. Tolong Timer bahas jalan. Tuhanmu Nggak ada Yesus. serangan, saya nanti yang Ya, akan Tuhanmu Yesus kamu Ya, bahas. udah Bung. Zulkifli. Gak usah kau gitu. Udah, Tuhanmu ya, Yesus mulai, jangan ya. dianggurin Yesus. Ini Mbak Ica. Malik. Mbak Ica, tadi si Yesus Zulkifli jangan kan dianggurin. katanya kami yang Ya memuja. kasihan Yesus. Mute-kan dulu mereka. Nah, ternyata dia sendiri nyerang pribadi orang. Iya. Ada saya nyerang pribadi loh, nggak ada loh. Ada. Iya, Tadi tenang kamu dulu, bilang Bang. katanya kami nggak Tadi menjelaskan. Kepada teman-teman Saya narasumber capek loh, berdua. ngejawab. Coba kau bahas Yesus lah, jangan kau umpetin Tuhan kau Ya udah itu. kamu diem. Udah diem. Tenang dulu ngapa? Tenang dulu, tenang. Baiklah. Jadi saya mohon kepada Iya nih teman-teman Mbak Ica narasumber cantik-cantik dari dia, kedua. gak tegas nih Udah Mbak Bang Ica nih. Zulkifli, kita mulai. Mulai ya. Oke. Kita mulai ya. Sebentar ya. Iya. Jadi saya mohon nih kepada teman-teman narasumber berdua, tolong dijaga pemilihan diksi-diksinya. Tidak menyerang personal, tidak menyerang agamanya, saling bantah dari data itu aja. Terima kasih. Ya, Oke, kasihan yang kita punya lanjut room ya. dong. Iya. Silakan. Iya. Nah, jadi gini, Zulkifli kan tadi jualan Allah. Dia memaksakan Allah itu harus Tuhannya Musa. Nggak bisa. Saya kasih tahu itu bukan. Karena Muhammad itu bukan menyembah Tuhannya Musa, tapi Muhammad itu mengambil sesembahan pagan Quraisy yang namanya Allah. Nah, di situ dia nggak terima si Zulkifli. Itu tercatat dalam Al-Qur'an surah apa itu? An-Najm ayat 19 sampai 21. Orang-orang Quraisy yaitu penyembah-penyembah berhala, orang-orang sesukunya Muhammad sudah lebih dulu menyembah Tuhan yang namanya Allah. Allah dikatakan punya 3 anak perempuan, Manat, Azalata, beranak itu Allahnya. Nah gitu loh. Nah, terus kemudian datanglah Muhammad ucuk-ucuk ngambil Allah, dijadikan Tuhan, deng, dipaksa jadi Tuhannya Islam, dipaksa jadi Tuhannya Musa, nggak nyambung. Nah, dia paksakan itu, dia bawa dalil dalam Alkitab. Nah, terus dia bilang apa? Ketika kiamat bahas Al-Quran, dia muntah sama Al-Qurannya sendiri, kan kocak kayak begitu. Apa coba? Al-Qurannya dibacakan, dia muntah. Terus dia bilang katanya Kristen atau kiamat atau saya tidak membahas Al-Quran, tidak membahas Alkitab, malah membahas Allah. Lah, kamu nggak lihat apa? Zulkifli ini nggak lihat. Si Nandar itu dari tadi nggak ada bahas Al-Quran. Nandar itu dari tadi bukan menjelaskan Al-Quran, bukan menjelaskan Islam, malah dia bahas kitab orang lain. Kan itu kamu sama aja muntah di mukanya si Nandar gitu loh. Kamu menframing orang. Tapi Nandar sendiri teman debatmu, nih teman Bahas debatmu, Yesus. bukan malah membahas Al-Quran, malah membahas Alkitab. Itu namanya kamu muntah di mukanya si Nandar tuh. Kalian gambar-gambaran dulu sekalian tuh. Nah, kemudian Zulkifli juga nggak mendengar. Gitu loh. Di awal saya sudah mengatakan bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan Yesus yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah tidak masuk di sini karena kata Allah dalam Alkitab. Ini saya masuk dalam Alkitab loh ya. Kata Allah dalam Alkitab itu bisa dipakai sebagai gelar-gelar biasa. Keluaran 7 ayat 1, Musa itu adalah Allah. Kemudian di Alkitab juga dikatakan jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang berhala tuh. Segampang itu kata Allah kita gunakan untuk menyebut iblis yang menyembah. Ada dalilnya. Di ayat yang dia kutip, itu adalah kalimat informasi yang Tuhan sampaikan bahwa ketika orang Israel itu naik ke atas gunung, mereka menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan Israel itu, yaitu Tuhannya Musa yang adalah Tuhan Yesus. Dia berfirman, akulah Tuhan, sembahlah aku, itu nggak ada.
Nggak ada Tuhan berfirman, akulah Tuhan sembahku, tuh nggak ada. Jangan dipaksa. Semua paksaan yang Zulkifli dan Nandar lakukan, itu karena mereka berharap dan memaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya Muhammad yang dia itu. Gitu loh. Tuhannya Musa. Karena kedatangan Mesias dan semua nabi-nabi zaman perjanjian lama, itu adalah Kristen praeksistensi. Bukan Islam. Islam itu nggak ada yang namanya kayak begitu. Oh, sorry, waktunya kepanjangan. Silakan Bang Kiamat. Sorry ya Bang Kiamat. Oh ya, satu lagi tuh. Katanya Tuhan nggak bisa turun. Allah dalam hadis, ya, dia turun sepertiga malam, tiap malam dia turun. Nah, ini membuktikan lagi kalau Tuhannya Musa itu nggak mungkin Allah, karena Allahnya suka turun. Nah, itu. Iya, begitu. Silakan. Oke, baik. Oke. Enggak, dilanjut aja Bang. Kan nanti Dilanjut 4 aja. menit aku. Iya, gantian. Oh gitu ya? Iya. Jadi dalam hadis dikatakan Allah turun sepertiga malam ke langit bumi setiap malam. Nah kalau dia katakan Tuhan nggak bisa turun ke langit bumi karena bumi ini kecil, langsung dia tampar sendiri Allahnya gitu loh. Allah nggak bisa jadi Tuhan karena dia turun terus setiap malam. Itu aja udah gagal. Makanya saya bilang teologi Islam yang namanya tauhid itu masih cacat. Jadi nggak bisa disamakan dengan Oke, Tuhannya Bang. Musa. Begitu, Habis. Juki. Terima kasih Sebelum Bang Bang. Kiamat, makasih Bang. Jadi sebelum Bang Kiamat menjawab, saya ingin ingatkan kembali tadi bahwa jasa narasi dari teman-teman itu Bang Juma dan Nandar, Tuhan Musa itu adalah Allah. Itu dia buktikan dan dia bawa data itu dalam 2 Tawarik 6 ayat 18, Lukas 12 ayat 10, Quran 24 ayat 1. Biar dia on the track, kira-kiranya Bang Kiamat itu bisa membantah data yang mereka bawa. Jadi biar enak. Silakan. Oke, boleh diperbesar layar. Baik. Nanti kalau aku buka data minta di stop ya timernya. Siap Bang, Oke, siap. thank you. Oke, nah tadi si Sunandar minta mana menyembah Roh Kudus gitu ya dan seterusnya. Nih, ini aja deh, aku tunjukkan aja ya. Jadi yang tentang Roh Kudus. Dulu Nandar pernah taruhan ya. Terjemahan Sunandar lagi dulu. ya? Tunjukkan saya gitu Roh Kudus. Itu ya. Zulkifli kok ngomong Tapi ya, terus sih? ya, tenang Iya, aja dulu mohon ya. dong, Jadi di sini mohon Ya, dong kepada terjemahan kedua aja narasumber. Saya Etikanya mohon kepada Zulkifli kedua nggak ada loh. Tadi dia waktu narasumber. berbicara nggak Saya ada mohon kepada kedua narasumber ketika lawannya sedang menyampaikan data, mic-nya di mute, edukasinya. Iya, Kita tuh Mbak etika, Ica, lihat silakan. sendiri tuh etikanya Zulkifli Mbak Ica. Silakan. Ya, silakan Iya, tenang iya, Bang, iya. tenang Bang, silakan. Sudah. Instruksi, Dilanjut, Bang instruksi. Siap. Bisa nggak Anda itu memberikan ilmu kepada rakyat Indonesia gitu loh? Gunakan original teks sekali-sekali, Kalau napa? agamanya dilucutin, Ya, cuma dia terjemahan marah-marah. aja gimana? Bang Juma, Jadi Bang dia Juma, seperti begini, selama ini tuh hanya Oh, cuma jual terjemahan. Zulkifli ini selama ini jualan gimmick Mute karena dulu. belum ada yang membongkar ajaran Islam. Sekarang ada yang bongkar. Mute-kan dulu, mute-kan. Mute-kan dulu Silakan, biar enak. Ustaz. Tenang aja. Jadi begini ya teman-teman ya. Dari kedua narasumber, mereka bebas menyampaikan atau menjawab apapun sanggahan bantahan dari teman-teman. Tidak boleh menggiring, tidak boleh menyerang publik, menyerang personal, nggak boleh nyerang agama. Biar mengedukasi dong, ayo teman-teman, silakan. Dilanjut Bang Kiamat, waktu berjalan ketika Abang berbicara. Oke, jadi begini ya. Ini yang tentang roh ya. Jadi dikatakan gini, jadi bahkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ udah Tritunggal. Nah, ini sangat berbeda kalau di dalam Islam kan Allah itu zat gitu. Kemudian sifat Allah itu dinyatakan pada Muhammad. Makanya Muhammad itu ya sehakikat dengan Allah gitu. Nah, kalau di dalam kekristenan nggak ada ya. Jadi nabi yang seperti Muhammad nggak ada. Jadi kalau yang seperti Muhammad itu nggak masuk hitungan nabi. Ya, Betul. itu betul. biasanya jatuhnya itu yang ini ya, yang berdosa kemudian dihukum sama Tuhan, misalkan kena racun dan seterusnya. Jadi itu bukan nabi kalau dalam Alkitab kekristenan nggak ada tuh. Jadi di sini Bang dikatakan Kiamat, ini ya, tunjukin bilangan hadis 11. Allah turun, Bang Kiamat. Tunjukin iya. hadis Allah turun. Iya. Nah, ini di dalam bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ya. Ini dikatakan apa? Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua itu ketika roh itu hinggap dan seterusnya. Ini saya tunjukkan aja tentang roh ya.
Kemudian engkau memberikan kepadanya rohmu yang baik untuk mengajar. Nah ini seperti di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu apa di dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu untuk menyertai, untuk mengajar. Nah ini jadi konsisten di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu konsisten pemahamannya. Jadi kalau ada kitab yang katanya penyempurna tapi nggak nyambung sama sekali konsep ketuhanan dengan sebelumnya, itu artinya nyolong skripsi. Artinya setara dengan iblis, karena iblis itu juga tauhid. Gitu ya, sebelum kita nanti membahas tauhid itu apa. Nah juga, dan ini seterusnya ya, kemudian ada rohnya, engkau memperingatkan mereka. Jadi roh Allah itu ya untuk apa? Karena roh itu kebenaran, menunjukkan eksistensi, kehidupan, dan itu yang dihembuskan kepada manusia. Ya seperti yang di dalam Zakaria 12 ayat 1. Itu yang dihembuskan, bukan yang diciptakan. Tuh kemarin kan ngomong itu dalam bahasa aslinya, itu yang ditaruh. Kemudian ini ya, Allah turun, langsung aja. tunjukin Bang Kiamat. Ya, kemudian nanti ada juga di sini firman. Mana ini menyembah firman ini? Saya tunjukkan. Menyembah. Nah, ini nyembah. Jadi orang-orang di dalam perjanjian lama ya, itu mereka mengenal Malak Adonai. Mereka mengenal Elohim melalui teofaninya atau melalui firman-Nya. Nanti bisa dalam tiga manusia itu ya yang tadi saya tunjukkan di dalam Keluaran 19 ya. Kemudian mereka itu menyembah apa? Menyembah sang firman itu. Nah makanya karena Yesus Kristus adalah firman dan dia sehakikat dengan Bapa, makanya Yesus Kristus pun mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Jadi dia permuliakan aku di ini seperti kemuliaan yang kumiliki di awal sebelum dunia dijadikan. Jadi tadi termasuk Wahyu 3 ayat 14. Anda seperti nggak memahami diksi dari. Jadi kata dari 3 lebih besar dari 1, artinya itu dibedakan. Nah itulah kelemahan Anda mengakui Anda bisa Ibrani, tapi nanti kalau saya cek, saya tunjukkan Ibrani doang, saya suruh terjemahkan, Anda nggak bisa nanti, saya yakin. Gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomong, tapi Anda kalau dicek nggak bisa. Ya. Kemudian ini, di dalam hadis Nasai, ya 288, ini di sini dikatakan, bahkan sahabatnya Muhammad pun enggan untuk mencium batu Hajar Aswad. Kenapa enggan? Karena Hajar Aswad itu berhala memang. Dan mereka yang dari agama Hanif itu memahami betul bahwa Islam ini adalah ajaran Watsiniyah, gitu, ajaran yang menyekutukan Allah dengan berhala. Dari mana saya tahu? Ini saya ada buku ya. Jadi barangkali boleh ditutup bentar, timernya di stop. Aduh, ini ya waktunya. Nah ini, jadi di sini dikatakan orang-orang pra-Islam itu menaruhkan berhala mereka di sekeliling Ka'bah, yaitu kayu-kayu batu. Nah tadi seperti di dalam Alkitab tadi saya tunjukkan. Jadi apa ini? Ya Hajar Aswad itulah berhala. Dan juga Allah itu setiap 1/3 malam itu turun ya. Itu ada di dalam ini Bukhari 6940. Oke. Mantap Bang Kiamat, mantap. Manik jangan gitu juga. Itu ini langsung ke timer aja tuh fokusnya. Oke Bang. Iya, siap. Jadi ya giliran saya ingatkan kembali nih. Sebelum bentar Bang Juma ya, bentar. Jadi saya ingatkan kembali. Jadi Bang Kiamat dan Bang Khalifah tadi udah menjawab dari ayat yang dibawa oleh teman-teman. Mereka bawa Keluaran 7, Bilangan 11, Nehemia 9, dikomparasikan Yohanes 14, Keluaran 3, Keluaran 4, Wahyu 3, dan hadis Nasai 288 dan Bukhari 4960. Silakan Bang dibantah. Nanti apa yang Bang bawa saya catat. Oke, baik. 940. Iya, Bukhari 6940. Itu yang Allah 1/3 malam turun ya. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi teman-teman ini apa ya bilangnya? Gak pernah mau membahas ketuhanan Yesus ini yang lahir, ditampar, diludahin, disunat, nete. Gak pernah mau menjelaskan bahwa itu adalah Tuhannya Musa. Kenapa ya? Ada apa ya? Ya, justru menjelaskan Tuhan kami yang ada di dalam kitab yang Anda gunakan terjemahan lain. Itu Tuhan kami yang Anda jelaskan itu. Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan kami. Anda harus menjelaskan Tuhan Anda yang lahir di dalam kandang binatang itu, bahwa itu adalah Tuhan yang disembah Musa. Itu nih saya kasih contoh nih ya. Di dalam kitab Saudara Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati. Nah, jelaskan ke kita bahwa Tuhan Anda yang mati ini adalah sembahan Musa.
Kalau kami yang menyatakan diri bahwa dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Karena kami tidak merubah esensinya menjadi makhluk. Laisa kamislihi syai'. Kalau dikatakan bahwasanya dia datang di sepertiga malam kemudian di langit bumi, dia di langit, bukan di bumi. Berbeda dengan Tuhanmu di kandang binatang. Tolong dong, jujur terhadap kebenaran. Ya, lalu kemudian Al-Quran tadi kan saya sudah membacakan kepada Anda. Walamma ja'a Musa. Di sini ada percakapan. Jadi jangankan di langit bumi, Allah datang kepada Nabi Musa. Belum bisa paham juga. Nah sekarang Nabi Musa itu berada di mana? Nabi Musa berada di bumi. Oke, jadi Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Allah menyatakan diri di langit langit bumi itu tidak masalah bagi kami. Yang masalah kalau Allah dilahirkan manusia, nonotnya dipotong pada hari ke-8. Kenapa Anda nggak berani membahas Yesus? Jelaskan Yesus itu adalah Tuhannya Nabi Musa dengan data ini, dan data ini dan seterusnya. Mana Anda buktikan itu? Nggak ada. Di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan bahwasanya, lihatlah sekarang akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku juga yang menghidupkan. Sama di dalam Al-Quranul Karim, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tuhan yang kamu sembah dihidupkan, dimatikan. Tolong dong satukan itu antara Tuhannya Musa dengan Tuhan kalian. Jangan malu-malu. Tuhannya Nabi Musa di dalam Lukas 27 nomor 11, nenen. Nah gitu, jelaskan dengan narasi yang bagus, dengan data yang akurat, supaya kita percaya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu Yesus yang lahir di kandang domba. Tuhannya Nabi Musa nggak begitu, buktikan. Kalau Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami itu sama, karena laisa kamislihi syai', innani anallah la ilaha illa ana. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Ini oleh-oleh buat khusus untuk kiamat. Kiamat, kamu ada kitab, Dok. Kamu kan umat terjemahan, Dok. Kamu baca kitabmu Yohanes 1 nomor 14, Dok. Biar kamu itu sedikit dewasa ya, jangan jadi anak kecil terus. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa karena dia berdoa, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Anakku kiamat, pasang kupingmu nak. Yohanes 1 nomor 14, dengarkan ayah membacanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan. Anak ini hamba. Oke? Jadi kemuliaan Yesus itu yang membuat kalian menuhankan Yesus itu kemuliaan yang diberikan. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Selamat datang kepada kebenaran. Silakan Dinda Jonathan. Oke, thank you Bang Juma. Saya diperbesar saudara-saudari yang terkasih, evangelis yang ditakuti pendeta seluruh dunia. Oke, waktunya sudah mulai. Oke ya. Tadi ada orang yang tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak bisa baca, mengutip Roh Kudus di dalam Bilangan 11 ayat 25. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung teman. Makanya belajar original teks dong. Kita copy paste nih ya, kata haruah di dalam Bilangan 25 ayat Bilangan 11 ayat 25. Kita kopas ya saudara. Apa di situ? Haruah angin saudara, bukan Roh Kudus. Nah, kalau mau Roh Kudus, saya jabarkan kepada kamu. Nih tulisannya kayak gini nih, Roh Kudus nih ya. Res, vav, het.
He, Kof, Dalet, Shin. Ini baru tulisannya Ruah HaKodes. Tadi Ustadz Juma saya memberikan seimbara, saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang Kristen di seluruh dunia mampu membuktikan di dalam Torah ada tertulis Ruah HaKodes, dan di mana Musa menyembah Ruah HaKodes, dan di mana Musa menerima firman Payomer Elohim Anahnu Abba PHBN Perwa HaKodes Eloheha, dikasih uang 37 juta. Sampai meninggal, sampai kiamat pun di dalam Torah tidak pernah tertulis Ruah HaKodes. Itu jawaban pasti dari saya. Dan Ruah HaKodes itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti juga Yesus, saudara. Ini di dalam kitab ini ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Ini data, saudara. Nah, tadi kan kita sedang membahas ini, saudara. Kita sedang membahas sebuah tema. Apakah sesembahan orang Islam itu sama dengan orang yang disembah oleh orang Yahudi? Orang Yahudi udah sepakat sama. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang Yahudi menyembah apa yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan Tritunggal, Tuhan Yesus, sampai mampus pun tidak ada, saudara. Kita lihat ya, di dalam Sefer Semot Ferek Eshrim Mishfar Stayim. Tadi Pergudok mengatakan di dalam Torah mana Tuhan mengatakan akulah Tuhan. Ini jelas loh ya. Sebentar, dengarkan saya. Anohi Adonai Eloheha asher hosyatiha me'aret mithrayim meibit abadim. Coba lihat terjemahannya nih. Akulah Adonai, your God. Akulah Tuhan. Coba lihat di dalam terjemahannya. Akulah Tuhanmu. Di ayat ketiganya dikatakan ya, lo yihyeh leha Elohim aharim al-panai. Tidak ada you shall have no other God beside me. Bukan beside us. Tidak ada Tuhan di hadapanku ya, kecuali hanya aku saja. Ini bisa bahasa Inggris kan kalian? You shall have no other God beside me. Nah, makanya di dalam tafsir Rasad, saya salah, aku lagi menjelaskan, jangan terguncang, saudara. Nah, di dalam tafsir Rasa Grabisa Diagaun, betulkah apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah sesembahan orang Yahudi? Kita lihat tafsir Rasadnya, saudara ya. Ini adalah Yudeo-Arabik, bacaannya Arab tapi tulisannya Ibrani. Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Sekarang kita cari di dalam Torah, ada tidak? Ya, Inna Yesus rabbuka, sampai mampus pun tidak ada, saudara. Makanya kenapa tidak ada? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dibaca ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya, di dalam diri Yesus ada, apakah ada roh? Ada. Itulah ciptaan, saudara. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus juga adalah ciptaan. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya di sini ya, karena waktunya sedikit. Aletinos he arke tesketius tauteo. Jadi orang Kristen yang level dengan evangelis dan Bang Juma itu Ibu Rita Wahyu dan Bambang Nursena. Kalian dibahas apa? Pembuktiannya nggak ada. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Sangat jelas. Kalau Yesus itu adalah he arketes ketisios tauteo, kitab sendiri nggak mampu baca loh. Masa kalah sama umat Islam? Harus evaluasi kalian itu. Terimalah kebenaran firman Tuhan Al-Quranul Karim, saudara. Oke, waktu habis ya. Kebenaran apa kayak begitu. Oke. Bang Kiamat. Ya, tadi host Anda bisa menilai ya, dari tadi Tuhan ditampar, Tuhan diludahin, terus vergudok, terus apa tuh namanya sampai mampus. Itu narasi-narasi yang mencerminkan ajaran Islam ya, host. Mungkin bisa dicatat ya, seperti itulah ajaran Islam rahmatan lil alamin, itu maksudnya. Oke, langsung kita mulai. Iya. Mau membersihkan tapi dengan air comberan kan susah itu ya. Itu mulut Zulkifli penuh dengan air comberan. Ya udah ini. Zulkifli. Bagaimana ini? Kamu udah nyungsep sama kejebak dengan lidahnya sendiri. Aduh. Ya udah diem. Zulkifli ini kalau saya ngomong pasti kepanasan ya. Bisa on the track? Oke, kita mulai lagi ya. Oke, baik, saya ulangi, saya ingatkan ya. Tadi Bang Juma bertanya, apakah ketuhanan Yesus itu adalah Tuhannya Musa? Pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, pertanyaan dari Bang Nandar itu,
apakah Yesus pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Terus bertanya, Bang, apakah enggak. sesembahan Pertanyaan saya. gimana? Itu nanya apa ngeborong sih banyak amat. Ya udah, yang penting udah dapat poinnya kok. Udah dapat Enggak, poinnya. gini. Enggak, poinnya gini biar Nandar, tidak udah dari selesai. tadi tidak ada sanggahan loh. Enggak, Iya, ini Bang saya Nandar. sampaikan pertanyaan saya biar Ya udah diem, bisa udah diedukasi itu gitu. waktumu udah Ya, selesai. pertanyaan saya Sekarang bukan waktunya saya. begitu. Kamu kalau Ya, saya orang pertanyaan ngomong, saya, loh, kalian berdua nih, ya udah aku udah dapat poinmu, aku udah ngerti aku oke. apa yang kamu Kalau sampaikan. nggak ada poinnya nanti aku ulangi lagi pertanyaan isi saya. kepalamu yang Iya, kosong iya, yang nggak kamu apa-apa, nggak pamerkan apa-apa. sebagai Jadi, ajang pamer Islam sebentar, Bang. rahmatan lil Khalifah alamin, Malik, udah saya sebentar. tangkap. Sebentar. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah sesembahan Islam itu sama dengan Yahudi atau apakah Yahudi itu menyembah Tritunggal? Itu pertanyaan Bang Nandar yang terakhir. Beliau membawa ayat Zakaria 12 ayat 1 tentang roh tadi. Nah, silakan Bang, dibantah kira-kira. Iya, jadi gini, Bang Kemat minta tolong dong tunjukin ayat Alkitab yang Allah bangsa lain tuh berhala itu yang berhala najis. Yang Allah bangsa lain itu berhala. Bang Kemat, minta tolong dong ditampilin ayat Alkitabnya. Iya. Aku masih mute. Ya silakan, boleh diperbesar dulu. Iya. Ya, Yang itu ayat ada di dalam Alkitab. 1 Tawari 16 ayat 26. Iya, minta tolong ditampilkan dulu. Allah bangsa lain. Nah, Eh, Tetap dijaga ya. pemilihan diksinya ya Bang ya. ya ini kan bahasa Alkitab. Ini bahasa Alkitab kan. Jadi Iya, saya Bang, pakai siap, kitab saya loh. Oke Iya. Bang, saya mengingatkan aja Bang. Oh, siap, makasih Bang. Bahas. Makasih Bang. Masya Allah, makasih Bang. Ya. Mana ayatnya? Oke Bang, waktunya dijalankan. Oke. Ya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di sini udah selesai. Mau dipaksa gimana pun Tuhannya Musa itu adalah Allahnya Muhammad tuh nggak bakal nyampe gitu loh. Sebenarnya tema ini udah kelar dari awal. Cuman kan dua orang ini maksa gitu loh. Terus Zulkifli nantangin 30 juta. Coba sekarang open cam tunjukin uangnya. Kalau memang benar punya, jangan ngomong doang. Open cam tunjukin uangnya 30 juta. Kalau memang benar punya ya, coba tunjukin. Nah, jadi jangan ngomong doang. Ini catatan ya, pertama. Kedua, Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 19 sampai 21. Di stop dulu timernya, host. Oh ya. Jadi sebenarnya temanya ini udah selesai. Ya, udah kelar. Bahwa nggak mungkin Tuhannya Musa itu adalah Allah. Oke, saya diem dulu. Al-An'am. An-Najm ayat 19 sampai 21. Oke Bang, saya catat. Ngoge. Oke. Ya, ini. Iya. Nah, ini ya Allah. Nah, lagi-lagi Allah ini. Nih, Allah bangsa lain ya. Mana? Allah ya mengetahui apa yang kamu. Nah, An-Najm ayat surah 53, Bang Kiamat, surah 53. Oh, sorry 57. Iya, surah 53 ayat 19 sampai 21. Kita santai aja. Nah. Iya, apakah patut kamu orang-orang musyrik, ini orang-orang musyrik maksudnya orang-orang Quraisy ya, bangsanya Muhammad ini sukunya Muhammad sendiri, menganggap dua berhala, Alata dan Al-Uzza, ya, lanjut bawahnya, serta Manat, berhala ketiga yang lain sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah. Jadi Allah itu yang dicomot Muhammad sebagai Tuhannya Islam, yang dipaksa-paksa sebagai Tuhannya Musa, itu sebenarnya sesembahan berhala pagan Quraisy yang stay atau tempat tinggalnya itu di Ka'bah, nongkrongnya di Ka'bah, terus dipaksakan jadi Tuhannya Musa. Itu sebenarnya nggak nyambung. Terus buka lagi Bang Kiamat, Toha ayat 44. Toha ayat 44. Di stop dulu timernya. Stop tuh Bang, aman. Bang Kiamat buka dulu Toha ayat 44. Ya. Toha ayat 44. Apa konon?
Oh ya, ya udah selesai. Nah, Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Nah, itu Allah mengatakan mudah-mudahan. Ini nggak pernah ada di Tuhannya Israel tuh, nggak pernah ngomong mudah-mudahan. Nggak mungkin Tuhannya Musa yang maha tahu, lagi maha bijaksana itu berkata mudah-mudahan. Ini cuman Tuhan yang ragu dan Tuhan minder gitu loh. Cuman Allah yang seperti itu. Makanya nggak bisa dipaksakan. Nah sekarang minta tolong buka surah Al-An'am ayat 101 Bang Kiamat. Iya. Stop dulu timernya. Oke, Bang. Al-An'am ayat 101. Ya. Al-An'am ayat 101. Udah hafal nampaknya. Iya, saya Ustadz kok. Nah, di sini langsung ke poinnya. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Allah butuh istri buat bisa punya anak karena Allah berkelamin laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah yang punya burung dan berbiji dua, itu mana ayat Al-Qur'an tuh disunat? Allah sunat atau enggak? Enggak kan? Nah itu, udah Allah punya burung dan berbiji dua, firmannya katanya diobo-obo, ini nggak bisa disamakan dengan Tuhannya Musa, itu nggak pantas gitu loh. Nah terus Al-Ikhlas ayat 3 Bang Kiamat. Al-Ikhlas ayat 3. Stop dulu timernya, host. Stop dulu timernya. Aman itu Bang, aman. Dari tadi. Itu kamu belum stop timer jalan. Sorry. Iya. Al-Ikhlas ayat 3. Nah, di sini dikatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Tuhan model apa kayak begini? Tuhan Musa nggak pernah berkata dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena Allah itu makhluk yang sama seperti malaikat. Malaikat juga lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai. Sampai di sini Tuhan Musa itu tidak mungkin Allah, karena Allah itu dewa pagannya, Quraisy yang disembah oleh Muhammad. Stop dulu timernya. Sekarang kesimpulannya gimana? Tuhan Israel itu, Tuhan Musa itu siapa? Coba Bang Kiamat buka Yesaya 43 ayat 11. Nah, full dalil. Yesaya 43 ayat 11. Oke, Bang. Kita ngomong pakai dalil, Jos. Mana itu ya? Ya, Yesaya 43 ayat 11 biar dibaca. Nah ini ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah buka Bang Kiamat Lukas 2 ayat 11. Itu ya, Tuhan adalah juru selamat dan tidak ada juru selamat selain dari dia. Nah sekarang buka Lukas 2 ayat 11. Terima kasih ya Bang Kiamat sudah dibantu ya. Iya. Nah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah tuh kejedok pala lu sama Ka'bah. Nah ini. Terus lagi Bang Kiamat Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Nah juru selamat telah dilahirkan untuk kita semua. Makanya kalian semua Islam bertobatlah, jangan nyembah Allah pagannya Quraisy. Ayo kita menyembah Tuhan Musa, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ayat 20. Ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 43 ayat 11 digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan sama Allah. Allah itu jangankan dia menyelamatkan umatnya, dia turun aja masih bingung dari zona waktu apa. WIB, WIT, WITA. Ini kan Allah nggak bisa dipaksa sebagai Tuhannya Musa. Masa Tuhan turun ke bumi tiap malam? Ini Tuhan kurang kerjaan paling pengangguran sedunia gitu loh. Jangan dipaksakan ya Zulkifli. Jangan muntahin mukanya Sinandar juga. Itu Sinandar dari tadi nggak bahas Al-Quran sama sekali. Menyedihkan kalian. Dari sekian banyak ayat yang sudah kita bahas, membuktikan satu, Allah dewa pagannya Quraisy. Dua, Allah nggak pede, beda sama Tuhannya Musa. Kalau Tuhannya Musa udah jelas pede, penyelamat. Allah nggak mungkin menyelamatkan karena dia sendiri aja masih kebingungan turunnya. Nah, ketiga,
Allah berkelamin laki-laki. Nah, Allah berkelamin laki-laki menyangkal dia adalah bapak karena dia nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri. Ini Tuhan macam apa coba yang nggak mampu untuk punya anak harus butuh istri itu nggak masuk akal gitu loh. Yang Tuhan model begini jangan dijual ke Kristen, nggak laku. Nah, jadi kesimpulannya Allah bukan Tuhan Musa dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya Musa. Amin. Dah, cukup. Oke, thank you Bang Khalifah Ahmad. Tadi waktunya hampir 2 menit stagnan loh. Tadi di menit 1. Bang Nandar tadi kan buka data Bang Nandar. Iya. Saya tadi buka data berjalan kok, katanya kalau buka data. Iya, tadi kan Bang Nandar kan dibaca. Tadi kan Bang Nandar buka data. Memang waktunya berjalan. Tapi kan Kak Ica minta diperbesar. Susah nih kayak gini. Oke. Oke ya, tadi Zulkifli itu blunder teman-teman, blunder. Jadi kalau yang mendengarkan tadi narasinya dikatakan Allah itu tidak turun ke bumi, dia bilang. Silakan nanti diputar lagi ya videonya. Zulkifli bilang Allah tidak turun ke bumi di 1/3 malam, tapi di arsy. Nah itu yang naik di atas kursi, itu nanti saya bisa tunjukkan datanya. Jadi di dalam hadits Sahih Bukhari 6940 ini ya, Zulkifli kamu belajar lagi. Di sini dikatakan Muhammad, ya kok Malik lompat. Muhammad bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 1/3 malam. Lantas perkataan siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Ya, jadi Allah itu turun ke dunia, ke langit dunia. Ya, nah kemudian saya akan tunjukkan, boleh di pause bentar, saya tunjukkan. Itu Malik nanti di perhatikan timer ya teman-teman. Ya, perhatikan timer ya teman-teman. Tadi hampir 2 menit loh stagnan. Iya Bang, siap Bang Nandar, siap. Saya perbaiki ya, Bang nanti Nandar. dispensasi Bang Juma juga tambah 2 menit ya. Soalnya rugi itu, curang itu. Oke. Oh, tadi kan ketika membaca timernya jalan. Kalau misalkan buka data itu di pause gimana sih? Kok nggak Tadi saya konsisten buka kamu? data berjalan kok. Katanya kalau ketika cari di pause, tapi ketika datanya Tadi sudah kamu nampak. buka data itu di pause. Makanya tonton lagi aja videonya, tonton Oke, lagi sekarang nanti Tonton saya buka lagi. data, tolong di pause ya. Awas Iya, kalau Bang, saya iya, buka Bang. data nggak di Iya, pause. Iya Bang, tadi siap udah Bang Nandar, di-pause. makasih udah ngingetin Kalau Bang kamu Nandar. udah baca, Oke, silakan kalau di kamu timernya baca dilanjutkan. bernarasi pasti dijalanin. Ya, silakan Baik, Bang kita Kiamat, mulai on the ya. track. Oke ya. Jadi begini, tadi dikatakan kalau ini ya, Yesus itu ciptaan. Nah Waktunya, ini, Bang Mani. jadi Yesus itu kan firman. Waktunya jalan. Ya, silakan jalan. Firman yang menambahkan kodrat Matikan video manusia ya, itu ada di timer ya. dalam Yohanes 1 ayat 14. Jangan dipotong-potong dong. Ya, nah jadi ketika Zulkifli dan Sunandar mengatakan firman itu ciptaan, maka mereka ini adalah aliran Mu'tazilah. Nah ini Islam sesat. Jadi silakan teman-teman ini ya, Zulkifli dan Sunandar itu baca buku ini, biar kamu tahu aliran-aliran dan mazhab di dunia Islam yang saling cakar-cakaran. Itu nanti kalau mau saya bahas, saya bentrok-bentrokan, saya gamparin kalian sama kaidah sama kalian sendiri bisa saya ya, tentang kalam Allah yang nanti pemahamannya beda-beda. Allah itu nanti adalah makhluk ya, jadi saya akan buktikan kalau Allah itu makhluk. Bisa di pause bentar Oke Bang. ya. Jadi tadi di dalam Quran ya, silakan dijalan. Di dalam Quran itu kan mengakui bahwa Allah itu bukan makhluk, katanya di dalam surah 112 ayat 3. Nah, tapi ternyata saya mendapatkan di dalam hadits yang sahih ya, terbukti kalau Allah itu adalah makhluk. Ya, di mana? Nah, ini salah satunya. Saya akan tunjukkan di dalam hadis 5075 ya, hadis Muslim 5075. Ya, ini sahih. Dikatakan begini, Rasulullah Muhammad, ini perkataan Muhammad, ia menyebut beberapa hadis yang ini dan seterusnya ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Nah, di sini N-nya kecil. Jadi pertanyaannya di sini ketika Adam itu diciptakan, Adam belum ada, tetapi kan nggak mungkin wujudnya Adam ada kemudian Adam diciptakan. Itu logika yang salah. Artinya Allah menciptakan Adam seperti wujud Allah, dan di sini dikatakan panjangnya 60 sirah atau 31 meter.
Jadi Allah dan Adam itu macam Upin dan Ipin, sama-sama tingginya 31 meter. Nah, dan selanjutnya saya tunjukkan di dalam hadis Muslim 267. Nih ya, kita akan lihat Allah nanti ketika di surga itu akan menjadi makhluk. Jadi konsisten, karena Allah itu adalah makhluk, maka ketika Allah di surga, Allah akan menjadi makhluk. Nih lihat, nah, sesungguhnya kalian bisa melihatnya seperti itu juga. Jadi ini dianalogikan bagaikan bulan. Kita ketika melihat bulan tidak akan mati, ketika melihat matahari tidak akan mati. Ternyata Allah nanti ketika di surga akan menjadi makhluk. Jadi terbantahkan dari perkataan Muhammad bahwa Allah itu ternyata adalah makhluk. Makanya di dalam mazhab-mazhab misalkan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu adalah makhluk. Nah, inilah yang sebetulnya teman-teman Muslim jarang diajari oleh ustadznya, tetapi di sini silakan nanti Anda bahas. Jadi Anda jangan lari-lari ya, cuma di Alkitab gitu, tetapi kaidahnya sendiri Anda nggak paham apa-apa. Nah, itu sangat kacau. Kemudian Muhammad itu membandingkan ya, saya tunjukkan Allah adalah makhluk. Di dalam hadis Bukhari ya, langsung aja di dalam hadis Bukhari 6859. Di situ Allah punya mata, dan sama Muhammad Allah itu disetarakan dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu makhluk punya mata, Allah makhluk punya mata, tapi bedanya kalau matanya Allah utuh, matanya Dajjal itu buta sebelah. Nah, itu nanti akan kita bahas yang lebih lanjut ya. Silakan. Tadi tolong Kak Ica dispensasi waktu Bang Juma tambah 2 menit. Tadi saya lihat 2 menit loh. Tapi nggak ada yang perhatian loh. Lo nggak bisa Iya. begitu. Ya, etalase nomor 20. Ya, etalase nggak apa-apa Bang, istirahat aja Bang, istirahat aja dulu Bang, istirahat aja dulu. Etalase nomor 20 ada jaket Free Fire anak ya, bisa custom nama juga. Bisa. Perencanaan jahat. Sabar dulu, Host. Nah, sebelum nanti dari awal. Nah, terus Yesus juga tidak mau disalib. Tidak ada Yesus mau disalib. Dia juga berdoa, berjaga-jagalah. Jadi kalian kalau harus membahas ini rancu, timpang tindih. Mau pakai satu nggak bisa, mau pakai yang ini nggak bisa. Kitab Ulangan 18 ayat 10 kalau nggak salah. Itu coba saya buka ya. Jadi kalau kalian menjelaskan ini nggak bisa, nggak akan bisa kalian menjelaskan ini Kristen, nggak akan bisa karena nggak bakalan nyambung, gitu loh. Pasti nggak bakalan nyambung karena dari satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun pendeta yang menjelaskan ini nggak jadi rancu. Kenapa? Situ ya pengajaran tentang membunuh. Ya, 3 oknum ini. 3 oknum tentara Romawi, Yudas dan iblis. Berarti ketiga iblis ini, ketiga oknum ini masuk surga dong. Gak bisa dipungkiri. Karena kalau tidak ada oknum ini, berarti tidak ada juru selamat untuk umat Kristen. Kedua dan ketiga itu, Yesus tidak mau disalib. Dia berdoa sambil bersungguh-sungguh gitu kan. Itu ada di dalam ayatnya. Bisa saya paparkan juga di sini. Seperti itu. Coba satu pendeta yang datang untuk menjelaskan itu. Dan coba kita buka di kitab Ulangan. Dan coba ya, sebelum saya buka di kitab Ulangan, coba kita buka di perjanjian waktu Ishak dan Abraham. Itu kan Abraham mau dikorbankan kan akhirnya ditukar. Tapi saya nggak mau masuk di Ishak anak tunggal sama Ismail. Beda lagi konteksnya. Karena di situ disebutkan anak tunggal Ismail. Kok jadi Ishak yang pasal 16 itu Coba lihat lompatnya ini. jauh. Sebentar bro, Apakah sebentar pertanyaan bang. Petrus Erben, sebentar. ketika Yesus Erben, jawab, sebentar, Erben. Petrus kejar enggak? Saya tanggapi Jack dulu Erben, saya tanggapi Jack dulu. Enggak bisa, Nah, kamu bernarasi Jangan dulu dulu gini. Erben, jangan dulu Erben. Bukan. Jack Dengarkan tadi ya. bilang begini. Bukan, Nggak, udah kita gantian, saya jelaskan tanggapi kok. Jack Saya dulu. pikir
topik ini udah tuntas ya, udah tuntas. Sudah Belum aja tuntas. ngeyel, Dikit udah lagi, Jack. tuntas. Dikit lagi. Nah, gini, Udah Alwan, tuntas, udah tuntas. Alwan. Udah tuntas. Ya, Alwan, kalau kau nggak, Iya. Alwan, Ini kalau kau nggak diskusi. dengar, kalau kau nggak dengar, nanti saya kasih turun Alwan. Kita diskusi. Enggak, saya sedikit lagi tanggapi Bro Jack dulu. Udah, sudah. Jadi Saya pikir apapun udah yang tuntas. kamu tanyakan tentang topik ini, Sudah tuntas, sudah jawaban tuntas. kami nggak berubah lagi. Udah, Alwan kau diam. Nanti Bahwa Alwan, pertanyaan bentar. Petrus itu tidak dikejar oleh Petrus sampai kepada esensi yang mau dikehendaki Nggak Yesus. gitu dia. Maka Yesus Pasal bertanya, 13 ke apakah engkau pasal tidak 16 itu bertanya nggak langsung kemana aku gitu. pergi? Sudah. Seperti tadi Alwan. Bro Jack katakan, Oke, aku mau ke enggak. Jakarta. Oh ya sudah, aku nggak bisa ikut. Ya memang aku nggak bisa ikut sekarang. Lalu Nggak bagaimana kayak gitu? begitu narasinya. Beda Seharusnya loh baca saya harus Alkitab loh. bertanya Dari lagi. pasal 13 itu panjang loh ceritanya. Kemana Yesus pergi? Apa Udah, maksud udah. perkataan Ya. itu esensinya. Pak Herben. Berani kayak Jack, Sudah ngapain tadi ke kan? Jakarta Betul. bro? Mau buat apa di sana? Kapan kami diajak ke Nah, Jakarta? harusnya kan seperti itu. Harusnya begitu. Nah, misalnya gitu. Enggak narasinya enggak gitu loh. Bahasa Loh, sendiri ya loh. enggak, Pasal narasinya 13 enggak kayak lompat ke gitu. pasal 16 kayak gitu. Bang, itu kitab Udah, kami lompat. kok. Ya saya Itu pakai kita Alkitab dia, Jack. Begini Saya aja, pakai begini Alkitab aja, dia. ini bukan aja. Alkitab bebas. Udah, Pak Herben, ini kan Alwan kan terlalu banyak ngeyel kan. Sekarang dia kan bertanya tapi larinya kan sudah protes. Alwan, saya mau tanya Alwan. Iya, sudah. Alwan. Ya, sudah ya. Di Alwan, Iya, sekarang iya. saya mau tanya nih. Ini Iya. surat Al-Tarik ini, Al-Tarik ayat yang ke-5 sampai ke-6. Saya mau tahu 7 saya mau tanya. Iya. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Iya. Nah, terus ini, dia diciptakan dari air mani memancar. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan punggung tulang belakang. Kau tolong jelaskan sama kami dulu. Manusia yang mana itu? Iya, yang mana yang mau dijelaskan? Ya ditanya, manusia itu diciptakan dari mana nih? Ini nih. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Iya, dari air Ini mani. Terus, Saya tidak dikasih ya, ngomong air kan? mani memancar. Mani itu Kalau tahu dari nggak itu. itu? Bahasa Arabnya mani, kok tanda kurung itu? Enggak, ini saya dikasih Air, ngomong dari nggak? air. Iya, Dari dikasih, air, dikasih, kan? dikasih. Maninya nggak ada kan itu? Sudah sering saya jelaskan ini, Pak Bom ini, masalah baina sulbi wa taraib. Sabar, Sudah sabar. sering saya Alwan jelaskan. sabar. Aristo mau bicara. Silakan Aristo. Iya, silakan. kasih waktu saya ngomong juga. Masa nggak dikasih saya waktu ngomong? Lah kan kau baru naik. Orang kan dari tadi Alwan baru bicara dari tadi. Kau baru naik. Silakan, apa yang kau Bisa tanyakan? Satu lah, bro. Bro siapa ini? Aries satu lah. Saya selesai dulu Alwan, baru bro ya. Supaya enak diskusinya. Oke, Ya, Alwan itu mungkin kan. bisa jelaskan yang tadi itu bro. Kalau satu-satu Ya. ngomong kan, kalau Erben ini kan saya kangen. Saya udah lama ya tidak Ah, diskusi nggak ada sama Erben. ilmumu, nggak ada ilmumu. Kau Kalau masih Erben sekolah ini, juga, kau. Erben ini suruh belajar dulu 20 tahun baru diskusi sama saya. Sabar, Bentar. Oke. Kita fokus ya. Kita Silakan, fokus nih. Alwan. Kita Alwan, fokus dulu yuk. jelaskan, Alwan. Fokus. Aristo Kasih sabar ya. Aristo Ah, ini sabar. kalau Alwan dulu. tidak dikasih waktu ngomong saya turun lah. Ya turun aja nggak Loh. apa-apa, turun Ya aja. turun aja udah kan kita kan dengan Alwan pertama. Alwan sudah bertanya, sekarang kita bertanya sama Alwan. Selesai Bisanya dulu Bang cuma Alwan. keroyokan aja. Bukan main Nggak ada yang Kok keroyokan? Alwan kan Astagfirullah. bertanya tentang Alkitab. Waduh, Iya kau ini makanya. salah lagi. Kasih waktu dong saya ngomong. Masa saya nggak dikasih waktu Loh, ngomong? Sudah berapa ini? Alwan 8 punya atau giliran 7 ya? bertanya, sudah selesai. Sekarang giliran kita bertanya sama Alwan. Selesaikan Kasih dulu waktu saya satu. ngomong dulu dong. Iya sebentar. Turun aja apa Pak? Turunin aja kalau nggak mau teratur. Kalian aja nggak Iya. teratur ngomong semua, Loh. mau atur kita. Gimana ceritanya? Oh iya, Bang Kiamat tadi terputus ya. Iya. Iya. Sudah habis saya lihat. Sudah habis itu tinggal Belum. 30 detik atau berapa. Ada berapa menit tadi? Saya lihat loh, sumpah saya. Orang giliran Bang Juma kok coba aja tanya yang di bawah. Saya lihat loh. Sisa Nggak 2 berapa menit tuh, jangan udah. 2 menit. 2 menit. Loh, sisa 2 menit lagi apa? Aku nggak lihat Loh. soalnya. Timer siapa? Ini aja suruh naik lagi yang timer. Tadi yang timer siapa? Sudah habis tuh itu. Yang di bawah itu sudah Sebentar, habis Bang loh, Nanda. jangan berbohongi. Udahlah, santai Saya dulu, lihat loh, santai sudah habis loh. Iya, santai dulu Aku nggak ya. lihat. Iya. Yang timer tadi Sudah siapa? habis Ayo naik mau lagi. nambah lagi. Tolong dong ya. Sisa 2 menit Sudah lagi. Sisa 2 habis menit kok, itu Bang. banyak yang bilang tuh. Sisa 2 menit. Sisa 2 menit 54 Sudah 2 detik. menit apa? Sudah habis kok bilang 2 menit. Saya lihat ya Kak Ica. Ya. Saya percaya Kak Ica. Ya, saya lihat demi Allah nih. Dia Saya tadi lihat juga itu nggak sudah lihat. habis. Dia juga tadi nggak lihat, Bang. Mbak Loh, Icanya juga nggak saya lihat. sudah lihat. Santai aja. Saya perhatikan, makanya saya Kok bilang kamu ke pengen teman-teman banget sih supaya perhatikan timer. timernya habis gitu loh, biar nggak narasi Sudah lagi. habis Kenapa kok. sih?
Sudah Kenapa sih habis kok kok kita malah bilang. nggak narasi Ya lagi? udah gini aja, Kak Ica. Ya, biar enak ya. Oke, ini dari saya minta tolong. Ini 1 menit ya, kita Oke, mulai oke. ya. Oke. Ya sudah. Kita mulai. Bang Kiamat, Nggak gimana apa-apa. Bang Kiamat? Oke, 1 menit ya. Ya. 1 menit ya. Bentar. Aku buka ya. Jadi seperti tadi ya, kalau misalkan buka data itu timernya di pause, tapi kalau baca langsung dijalankan. Jadi kalau kalau lagi buka data tapi narasi langsung dijalankan aja waktunya. Jadi kalau buka data nggak boleh narasi, harus diam. Baik, oke. Nanti kita harus pergi. Oh ya, aku ya tadi aja. Jadi tadi kan aku udah bilang yang misalkan Allah punya mata tadi. Jadi aku mau nunjukin kalau Allah itu makhluk. Jadi perkataan Muhammad dan itu hadisnya sahih. Ya, jadi silakan nanti Anda jelaskan itu kenapa Allah bukan makhluk, tapi nanti di surga Allah terlihat, dan juga di sini dijelaskan kalau Allah itu menciptakan Adam seperti wujudnya. Gitu ya. Dan Allah punya mata di dalam Bukhari 6859. Allah punya betis yang kalau disingkapkan itu orang-orang itu sujud. Itu di dalam Bukhari 6886. Bahkan Allah itu menulis Taurat. Boleh di-pause bentar? Oke. Nih. Bentar ya. Iya. Tunjukkan. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan Allah itu bukan makhluk di dalam Sahih Muslim 4793, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Nih. Jadi dikatakan di sini Tauratmu ini kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Nah, tangan Allah itu di sebelah kanan 2. Itu di dalam hadis Nasai, nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian selama berapa lama di dalam 4795 itu selama 40 tahun Allah menulis gitu ya. Jadi terbukti. Silakan nanti Anda jelaskan itu. Kita mulai sekarang Bang Jonathan atau Bang Juma ya. Oke. Juma aja, Ustaz Juma. Bang Juma apa Bang Jonathan? Ustaz Juma. Oke, baik. Ustaz Juma. Iya. Wait. Oke, bisa dimulai. Wait. Oke. Go. Mulai. Oke, baik. Jadi bagi saya memang tidak pernah mau berdialog dengan saudara Kiamat ini ya. Kenapa? Karena pertama, mohon maaf interupsi Ustaz Juma. Itu waktunya 4 menit. Iya. Ini saya stop ya, karena ada ngobrol ya. 4 menit Bang? kan? Ya, 4 menit, 4 benar. menit. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Siap. Jadi dulu memang saya mau berdialog dengan anak ini, karena saya pikir beliau itu pintar, cerdas, ada ilmu. Tapi kesini, oh ternyata cuman kayak begitu. Tapi nanti saya tanggapi itu ya. Saya tanggapi dulu si Herdi. Siapa si Ferguson ini? Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba. Jadi sahiba itu bukan zauja. Zauja itu istri. Seperti dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya. Nanti adinda saya Jonathan Nandar tampilkan Yohanes 20 nomor 15. Original teksnya di situ Yesus memanggil istri. Nah, kalau di Al-Qur'an sahiba itu adalah teman. Ya. Sementara Allah itu sendiri. Laisa kamislihi syai'. Innani anallah la ilaha illallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagaimana mungkin dia punya teman? Bagaimana mungkin dia punya anak? Begitu caranya. Kenapa umat Islam itu susah kalian murtadkan? Karena umat Islam itu paham Al-Quran, bukan umat terjemahan. Walam takullahu sahiba. Jadi mustahil Tuhan itu punya anak, sedangkan dia itu tidak punya teman. Tidak ada Tuhan perempuan, nggak ada Tuhan laki-laki, nggak ada Tuhan bencong, nggak ada Tuhan mati, nggak ada. Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun.
Itu yang saudara harus pahami. Walam takullahu sahiba, bukan zauja. Kalau zauja itu sama seperti Yesus, ya. Gune atau guna atau gunaika. Bahasa Yunani itu istri. Tapi ini tidak sahiba. Maksudnya, bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman. Tuhan itu cuma sendiri. Berdiri sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, terbantahkan di situ. Sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri. Meskipun Lembaga Lain Indonesia mengaburkan itu. Kemudian, kalau Anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk, berarti Anda ingin menyamakan Tuhan Anda dengan Allah. Karena Tuhan Anda itu adalah makhluk. Tuhan Anda itu zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu Tuhan Anda. Jangan Anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Anda mengatakan Allah itu makhluk, harus makhluk, ya, supaya sama seperti Yesus gitu. Enggak. Jangan Anda katakan itu. Nah, sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara-saudara kiamat ini? Ilmunya nggak ada. Dia cuma modal terjemah. Dia gunakan terjemahan gini, yang lucu gitu ya. Satu aja untuk meruntuhkan dia. Tapi ini udah sering saya lakukan sih. Makanya saya malas. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dikatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Kalau umat Islam ngerti. Tapi kalau umat terjemahan seketika terbahak-bahak ini, wah, ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah. Tidak seperti itu, Bung. Wujud itu bahasa Arab. Sementara di dalam hadisnya original teksnya tidak dikatakan wujud, tapi dikatakan surah. Oke? Di situ dikatakan surah arti. Waktu habis. Oh, Masya Allah. Kok cepat kali 4 menit ya? Yonatan, Dinda, boleh enggak 30 detik? Sebelum antum. Nggak boleh dong. Nggak boleh. 30 detik biar saya luruskan si kiamat ini. Kasihan kali udah dia kalau aja, tersesat selamanya. Kamu ngambil waktunya Nandar 30 detik. Jadi Nandar nanti 3 menit 30 detik. Iya, 30 detik. Iya, boleh. Silakan aja. Nandar sekarang Nandar narasi. Nah, tapi diambil sama kamu 30 detik. Lanjut. Iya, supaya orang ini sadar kelas gitu ya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan di jalan waktu Nandar. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Azza wa Jalla Adama ala surati tuluh. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah, sketma Allah. Jadi Allah membuat gambar, kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia. Bukan wujud Allah. Wujud itu bahasa Arab. Ya, wujud itu artinya ada, sementara surah itu adalah gambar. Gambar, ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi Allah kemudian membuat rancangan, itulah yang dimaksud dengan gambar. Lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa. Makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya. Makanya dikatakan ala surati, ya, gambar yang dibuat oleh Allah, bukan sesuai dengan wujud Allah. Salah Anda. Makanya belajar original teks. Demikian. Makasih Dinda Jonathan. Oke, tolong diperbesar layar saya. Oke, sudah ya. Teman-teman, saya punya buku ini ya, namanya Pernikahan Yesus. Ini yang nulis adalah pakar Yunani, Maggie Whithouse, orang Kristen. Ya, makanya saya bilang ya, teman Kristen yang sanggup melawan kami itu Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Kalian ini benih targum semua. Oke, kita lihat ya. Ternyata Yesus itu punya anak, saudara. Ini di dalam family tree. Yesus itu punya istri, bahkan poligami. Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus. Kemudian Yesus Justus di dalam kitab Kolose 4 ayat 11. Kemudian anak yang bungsu Tamar, daughter of Christus. Ini data dari ini ya, nih screenshot ya, data dari gospel itu sendiri ya. Kemudian saudara lihat di sini, ya, mana sebentar. Nah, sebentar tuh, Yesus Kristus the Mesias, Yesua or Jesus of Nazareth, married dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi Yesus itu poligami, istrinya 2. Mana ada Tuhan Bani Israel poligami?
Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan penghujatan loh ya. Ini datanya, screenshot, tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu, bener nggak? He archetes ketisios tauteo ya, bahwa Yesus itu adalah ketisios tauteo, ciptaan, ada ayatnya. Ini kitab yang kalian yakini dalam original teks. Kalau nggak percaya original teks, kita lihat di dalam terjemahan ya, Wahyu 3 ayat ke-14. Saya langsung saja dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada Tuhan itu adalah ciptaan? Bagaimana mungkin ya sembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama, sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan. Yang harusnya kalian sembah itu Allah, bukan ciptaan. Lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya, tapi tidak ada tanggapan yang berarti. Cermati, buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang sesingkatnya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, di dalam tafsir Rasag, siapa Tuhannya orang Yahudi? Innallaha rabbuka, screenshot, tampol juga ke Pak Bang Rusena atau Ibu Rita Wahyu, benar nggak yang saya baca? Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Orang Yahudi, Rasag, kalian tahu nggak siapa Rasag? Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi, mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Sekarang saya minta, tolong jawab, di mana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing, berak, dan Di mana itu? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, kalau Tuhannya orang Yahudi itu Allah, ada ayatnya saudara. Tafsir Rasag Exodus 20 ayat kedua. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ada. Makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid. Bantah dalil saya, bukan dengan terjemahan. Dor. Ya gitu ya Mbak Ica ya, narasinya ya sangat mulia ya Mbak Ica. Narasi mereka berak, kencing gitu ya narasinya. Iya. Nah, Oke. itu jangan keluar lagi ya Bang Nandar ya. Karena itu kan kata-kata yang Nandar, Zulkifli ini dua orang yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Mulutnya itu penuh rahmat dari Allah. Ya lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, waktu saya ya. Nah, gini loh, si Zulkifli bilang katanya Allah menggambar sketsa, itu apa Ini saya modelnya? mulai nggak Bang? Bang Malik, Ya, saya makasih mulai. Mbak Ica. Katanya Allah menggambar sketsa. Ini pantas aja orang Islam banyak yang murtad masuk Kristen. Dia bilang Allahnya ngegambar kayak anak TK. Gimana sih konsepnya? Ini Zulkifli ini bikin Islam banyak yang murtad aja. Udah banyak yang murtad, makin banyak lagi. Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 101 dong. Di pause dulu waktunya. Mbak Ica. Parah ini Zulkifli guys. Zulkifli bilang Allah ngegambar loh. Allahnya ngegambar kayak ikut lomba TK. Aduh, gimana sih Jul? Pantes setiap tahun banyak yang murtad. Ya nggak betah lah dibilang Allahnya ngegambar balap lomba sama anak TK. Ya. Tolong diiniin juga Bang siapa? Kata-katanya tolong di apa ya supaya tidak Lah Zulkifli yang bilang Allah menggambar kok. Iya ya sudah. Ya dia sudah Nah, di minta sini ya. ini. Ini nih, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Tuh, Al-Quran sendiri loh yang bilang. Kalau mau bantah ya kayak kamu muntah ke Nandar, itu kamu bantah sama terjemahannya, jangan sama kitanya. Bantah itu sama Islam yang menerjemahkan. Kok bisa bilang Allah itu punya apa nggak punya istri? Nah, kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu nikah, kebalik. Justru Allah itu yang punya istri dan punya anak. Bang Kiamat tolong tunjukin dalilnya. Tadi An-Najm ayat 19 sampai 21, ayat 19 sampai 20 di pause dulu. Baik. Ya. Nah ini ya menurut pagan Quraisy Allah punya 3 anak perempuan, Al-Manat, Al-Uzza dan Lata. Ini kalian mau bilang apa? Allah nikah atau jina? Gitu loh. Dia punya anak nih, Allah punya anak nih. Hasil pernikahan dia dengan dewi-dewi bulan. Gitu loh, karena Allah itu sesembahan pagan, kawin. Kalau kalian bilang Allah itu nggak nikah tapi punya anak, terus kalian mau bilang apa? Allah berzina kumpul kebo sampai punya anak gitu kan nggak mungkin. Jangan menghina Allah lah. Kalian itu suka menghina Allah, nuduhnya ke kita. Kalian itu nggak punya ilmu. Kalau ngomong suka asal-asalan, ngomong tentang Alkitab asal-asalan, ngomong tentang Al-Quran juga asal-asalan. Tapi nggak terima, giliran kita lucutin ajaran kalian, malah kalian kabur-kaburan, malah bilangnya menghujat. Nah ternyata udah kebantah, Allah itu bukan Tuhannya Musa.
Nah sekarang kalian kabur, mau melarikan Tuhan Yesus nikah. Ternyata terbantah lagi, Allah berkelamin laki-laki dan Allah menikah. Al-Ikhlas ayat 3, Allah tidak beranak. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki, makanya dia nggak bisa brojolin bayi. Bukan saya mau maksa Allah itu makhluk, memang Allah itu makhluk kata Al-Quran, bukan kata saya, bos. Nah, Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710. Makasih ya Bang Kiamat. Di pause dulu waktunya. Sunan Abu Daud 3710. Sunan, wih masih 2 menit lumayan, alhamdulillah. Sunan Abu Daud 3710. Scroll sampai ke bawah, tidaklah datang kiamat sampai sebagian umatku menyembah berhala. Nah itu Bang Kiamat, bawa lagi. Ya, tidak akan datang kiamat sampai sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Nah itu, Allah kalian aja memastikan bahwa Islam itu penyembah berhala dan musyrik. Itu sebagiannya. Gimana dengan nasib sebagian Islam? Oke lah kalau 1,8 miliar itu ada kira-kira 600 sampai 800 yang sesat, 900 yang sesat, 900 juta. Nah Bang Kiamat tolong tunjukin hadis Ibnu Majah 4010. Ibnu Majah 4010. 4010. 4010. Ibnu Majah. Nah, ini nasib sebagian Islam ya. Nah, di sini Muhammad berkata, sungguh sebagian umatku yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala, ini sisa sebagian akan meminum hamer dan mereka menamai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik, dan Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka dibicarakan dan dibahas oleh apologet Kristen dengan Nandar dan Juma di video tadi. Mereka membahas banyak poin tentunya tentang Alkitab dan Al-Quran. Nah saudaraku dalam Tuhan, ada beberapa poin yang mau saya tanggapin dari apa yang disampaikan oleh apologet Islam ini, yaitu Nandar dan Juma. Pertama, ketika Yonatan Nandar mengatakan bahwa yang menghujat Yesus diampuni dan yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah, saudara dalam Tuhan, memang ini ayat Alkitab, tetapi sayangnya ya, Nandar tidak bisa menafsirkan ayat ini dengan baik, sehingga dengan dia mengutip ayat ini seakan-akan Yesus itu hanya manusia dan Roh Kudus itulah Allah gitu loh. Nah, sementara di dalam kekristenan ya, kalau kita menafsirkan ayat ini, maka kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Allah Bapa adalah Tuhan. Ya, Yesus merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya. Ya, Dia telah menyelamatkan umat pilihannya ya dengan menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Sehingga ya, Yesus mengatakan bahwa yang menghujat anak manusia ya, dosanya bisa diampuni kalau orang itu benar-benar bertobat. Sementara yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni karena Roh Kudus ya tidak datang ke dunia ini untuk menebus manusia, tetapi Roh Kudus datang untuk menginsafkan manusia, ya, untuk mengingatkan manusia supaya dia takut akan Tuhan, ya, mengingatkan manusia tentang keberdosaannya, ya, dan juga Roh Kudus menolong atau penolong bagi manusia. Nah, itu bedanya Yesus dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga, ya, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa, ya, orang yang menghujat Yesus masih bisa diampuni, ya, ketika orang itu bersungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Yonatan Nandar di video tadi, ya, dia gagal paham tentang ayat ini, ya.
dia tidak mengerti atau dia tidak bisa menafsirkan ayat ini dengan baik, sehingga dia mengutipnya dan menafsirkannya dengan sembarang gitu loh. Ya, dan bagi saya itu lumrah sih atau wajar ya. Karena Yonatan Nandar tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Jadi wajar saja kalau penafsirannya terhadap Alkitab selalu saja ngawur dan selalu saja tidak sesuai, ya. Makanya di video-video saya sebelumnya saya katakan bahwa sebenarnya lebih baik Yonatan Nandar dan Juma tidak membahas Alkitab, ya, karena ketika mereka membahas ayat-ayat Alkitab, yang ada adalah ya mensalah tafsirkan ayat Alkitab itu sendiri, karena mereka tidak punya pengetahuan dasar tentang Alkitab. Mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang Alkitab, ya. Jadi wajar saja kalau apa yang mereka sampaikan itu selalu saja tidak tepat atau tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya, ya. Nah, Juma juga ya kurang lebih sama dengan Yonatan Nandar, ya. Dia mencoba membahas Alkitab, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan pembahasannya, ya kita bisa tarik kesimpulan bahwa Juma ini tidak punya pengertian yang benar tentang Alkitab. Bagaimana dia punya pengertian yang benar? Ya, dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Orang Kristen yang sudah dari lahirnya menjadi seorang Kristen belum tentu bisa menafsirkan Alkitab dengan baik. Apalagi seorang Juma, dia seorang Muslim, ya. Dan kalau kita bertanya ke Juma apakah dia pernah belajar Alkitab ke sekolah tinggi teologi Kristen misalnya, tentu tidak, saudaraku dalam Tuhan, ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa lebih baik mereka tidak membahas Alkitab, ya, daripada mereka membahas Alkitab tetapi yang ada hanya kacau balau, ya. Lebih baik mereka membahas Al-Quran mereka, membahas iman mereka, ya. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati jamaah mereka, ya, daripada mereka berkuar-kuar membahas Alkitab tetapi tidak pada tempatnya, ya. Daripada mereka membahas Alkitab, ya, alangkah baiknya kalau mereka ngomong, mereka membicarakan Al-Quran mereka, itu lebih baik dan lebih tepat, karena mereka adalah Muslim. Harusnya yang mereka bicarakan adalah Al-Quran, bukan Alkitab, gitu loh, ya. Nah, Juma berusaha membuktikan Yesus hanya manusia biasa, bukan Tuhan, ya. Dan puji nama Tuhan, apologi Kristen di video tadi, ya, menjawab semua argumentasi daripada Juma, dan tentunya jawabannya sangat alkitabiah dan juga sangat baik. Tentunya banyak poin yang memberkati kita dari apa yang menjadi jawaban seorang apologet Kristen di video tadi. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang menjumuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian, ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.